Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rani Anggraini dengan NIM 205710111. Saya dari Program Studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri YIN Juru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kurikulum yang pernah digunakan di negara Finlandia, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah materi matematika sekolah SMP dan SMA dengan dosen pengampu Ibu Irni Latifah Irsal, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum yang pernah digunakan di negara Finlandia. Untuk itu, sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian dari kurikulum, di sini saya akan memperkenalkan negara dari Finlandia itu sendiri. Negara Finlandia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara, serta anggota dari Uni Eropa. Finlandia memiliki perbatasan darat dengan Swedia di barat, Norwegia di utara, dan Rusia di timur. Sedangkan batas lautnya adalah Laut Baltik di barat daya, Teluk Finlandia di selatan, dan Teluk Bothnia di barat. Finlandia merupakan bagian dari kawasan geografi Fennoskandia yang di dalamnya juga termasuk Skandinavia dan sebagian dari Rusia. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kurikulum. Apa sih itu kurikulum? Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, untuk kurikulum di Finlandia, salah satu prinsip kurikulum di Finlandia ini ialah non-discrimination and equal treatment. Artinya, tidak ada diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang sama. Di Finlandia, semua anak punya hak yang sama dalam pendidikan. Tidak dibedakan antara si kaya dan si miskin, dan semua sekolah tidak dibedakan baik itu sekolah favorit atau tidak. Jadi siswa bisa masuk ke sekolah mana saja karena semua sekolah sama. Hal lain yang membuat sistem pendidikan di Finlandia berbeda adalah karena tidak ada asesmen atau penilaian. Selanjutnya, mengenai sistem pendidikan di negara Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia juga dilakukan secara santai dan fleksibel, memungkinkan anak-anak akan merasa nyaman tanpa adanya rasa takut akan sebuah persaingan. Di Finlandia tidak ada penggunaan sistem ranking karena dianggap hanya akan menimbulkan pemusatan perhatian oleh guru dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat oleh anak muridnya. Dan uniknya, sistem pendidikan di Finlandia ini juga hanya dilakukan 1 kali ujian matrikulasi saat mereka berumur 16 tahun pada jenjang pendidikan menengah atas. Dan juga anak-anak akan diberikan kebebasan untuk menentukan mata pelajaran yang harus diujikan. Karena sistem pendidikan di Finlandia menekankan pada proses pembelajaran dibandingkan hasil daripada pembelajarannya. Untuk sistem pendidikan di negara Finlandia ini juga, Finlandia tidak mengenal ujian nasional dan sistem ranking untuk siswa. Yang kedua, mengenai target pembelajaran itu dibuat sendiri oleh siswa dengan bantuan orang tua siswa. Kurikulum Finlandia mengedepankan integrasi antara teori dan praktik, terutama
dalam pelajaran sains sehingga siswa dapat belajar banyak mengenai problem solving. Untuk siswa, boleh memilih pelajaran apa yang mereka rasa dan perlu didahulukan, tidak terpusat pada kelas tertentu. Dan untuk buku pelajaran juga disediakan oleh pemerintah. Kemudian, profesi guru juga sangat dihargai karena seleksi masuk sekolah guru sangatlah ketat. Sistem pendidikan di negara ini dijalankan sangat demokratis. Penekanan belajar pada proses belajar bukan pada hasil belajar. Untuk kurikulum sendiri, kurikulum di Finlandia tidak pernah berubah, menjadikan kurikulum tersebut benar-benar matang untuk diterapkan, serta di Finlandia tidak pernah membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Tidak pernah ada kelas-kelas unggulan dan lain sebagainya. Semua siswa masuk dalam kelas yang sama. Bandingkan saja dengan negara-negara lain yang sering membuat kebijakan untuk diadakannya kelas reguler atau irreguler, kelas unggulan maupun sebagainya. Salah satu prinsip kurikulum di Finlandia adalah non-discrimination and equal treatment, yang artinya tidak ada diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang sama. Di Finlandia, semua anak punya hak sama dalam pendidikan. Tidak dibedakan antara si kaya dan si miskin, dan semua sekolah tidak dibedakan baik itu sekolah favorit atau tidak, jadi siswa bisa masuk ke sekolah mana saja karena semua sekolah itu sama. Hal lain yang membuat sistem pendidikan di Finlandia berbeda adalah karena tidak ada asesmen atau penilaian. Siswa-siswa di Finlandia dibimbing untuk memiliki hak yang sama ketika belajar. Maka, tidak heran jika di dalam kelas mereka memiliki minimal 2 guru untuk mengajar dan satu yang bertindak sebagai guru utama dan satunya sebagai asisten. Selanjutnya mengenai perbandingan kurikulum di Finlandia dan di Indonesia. Di negara Indonesia dikenal dengan sistem tinggal kelas, penilaian yang terstruktur, pembagian rapot, pemberian beban tugas. Namun, sedangkan dalam sistem pembelajaran siswa di Finlandia, ia lebih memfokuskan pemahaman terhadap teori melalui kegiatan pemecahan masalah. Di Indonesia dipenuhi dengan tes evaluasi seperti ulangan harian, ulangan mid semester, ulangan umum atau kenaikan kelas, dan ujian nasional. Sedangkan di Finlandia menganut kebijakan mengurangi tes dengan sedikit mungkin. Tidak ada ujian nasional sampai siswa yang menyelesaikan pendidikan SMA. Setelah itu, kualitas guru di Indonesia juga masih mengejar dengan setara dengan S1. Sedangkan di Finlandia semua guru harus bertamatan dengan S2. Indonesia juga masih menerima calon guru yang lulusan dengan nilai pas-pasan. Sedangkan di Finlandia, the best 10 lulusan universitas yang diterima menjadi seorang guru. Selain itu juga, Indonesia masih sibuk memaksa guru membuat silabus dan RPP mengikuti model dari pusat dan memaksa guru memakai buku pelajaran yang disingkat dengan BSE atau buku sekolah elektronik. Sedangkan di Finlandia, para guru bebas memilih bentuk atau model persiapan mengajar dan memilih metode serta buku pelajaran sesuai dengan pertimbangannya. Dalam proses belajar mengajar juga, di Indonesia lebih didominasi metode belajar menggunakan seperti metode ceramah yang membosankan. Namun di Finlandia kebanyakan guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui implementasi belajar aktif dan para siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Oke, baiklah. Dari pembahasan dari materi yang telah saya sampaikan,
Maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana yang memberikan pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Setelah itu, salah satu prinsip kurikulum di Finlandia ialah non-discrimination and equal treatment, yang berarti tidak ada diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang sama. Dalam sistem pendidikan di Finlandia juga dilakukan secara santai dan fleksibel, yang memungkinkan anak-anak akan merasa nyaman tanpa adanya rasa takut akan sebuah persaingan. Di Finlandia juga tidak ada penggunaan sistem ranking karena apa? Dianggap hanya akan menimbulkan pemusatan perhatian oleh guru dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat oleh anak murid. Dan uniknya, sistem pendidikan di Finlandia ini juga hanya dilakukan satu kali ujian matrikulasi saat mereka berumur 16 tahun pada jenjang pendidikan menengah atas. Dan juga anak-anak akan diberikan kebebasan untuk menentukan mata pelajaran yang harus diujikan karena dalam sistem pendidikan di Finlandia menekankan pada proses pembelajaran dibandingkan hasil daripada pembelajarannya. Baiklah, mungkin itu saja materi mengenai kurikulum yang pernah digunakan di negara Finlandia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.